Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali ada beberapa pertanyaan dari sahabat CKS mengenai menjama sholat, Ustaz. Apa itu menjama sholat dan apa dasar hukum atau dalilnya, Ustaz? Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menjama ataupun juga mengqashar sholat, banyak sekali dalil dari Al-Quran, Sunnah, juga perkataan ulama dalam masalah ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang memberikan kemudahan bagi pemeluknya jika mereka mengetahui akan kemudahan ini. Salah satunya adalah masalah jama'. Sebagaimana para sahabat mengatakan bahwasanya Rasul pernah menjama' ya salat rubaiyah antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya. Dan itu disebutkan di banyak redaksi hadis, salah satunya ketika di perang Tabuk. Adapun perbedaan antara jama' dan qashar, ya, menjama' artinya menggabungkan antara dua sholat, dan kalau mengqashar tidak mesti harus menjama', artinya bisa dia dalam kondisi safar itu sholat zuhur 2 rakaat ketika tepat waktu di waktu zuhur, kemudian datang waktu asar, kemudian juga dia pun melaksanakan qashar sholat asar 2 rakaat. Jadi menjama' itu lebih ke menggabungkan dua sholat, ya, Ustaz, ya? Iya, menggabungkan dua sholat rubaiyah. Dua sholat rubaiyah, ya. Kemudian berarti sholat subuh ini tidak bisa dijama'. Tidak bisa, oh iya. Enggak ada pasangannya. Tidak ada pasangan. Kemudian yang kedua, Ustaz, kondisi apa saja yang membolehkan seseorang untuk menjama' sholatnya? Iya. Menjama' sholat ada beberapa rukhsah seseorang itu boleh menjama'. Di antaranya adalah tatkala dia safar. Nah, dari safar itu boleh menjama' dan mengqashar, ya. Boleh juga hanya mengqashar saja. Ya. Jadi menjama' artinya salat zuhur, ya, dijama' dengan salat asar plus diqashar 2 rakaat. Kalau hanya diqashar saja berarti zuhur 2 rakaat tepat waktu, asar nanti asar ketemu 2 rakaat. Gitu. Ya. Kemudian bagaimana ketentuan menjama' sholat itu sendiri, Ustaz? Apakah misalkan ada diselang dulu apa, atau misalkan waktunya sholat mana dulu yang didahulukan? Iya. Dalam masalah menjama' di sini ada dua, ya. Ada dua pembagian masalah jama' sholat. Yang pertama yaitu jama' taqdim, yang kedua itu jama' ta'khir. Kalau di jama' taqdim, para ulama mengatakan bahwasanya harus, ya, dan ini kalau dilakukan akan menjadi tidak sahnya sholat, yaitu mendahulukan sholat yang awal dan mengakhirkan sholat yang akhir. Misalnya jama' taqdim itu jama' yang didahulukan di waktu sholat yang pertama, misal sholat zuhur, ya, kemudian sholat asar, maka tidak boleh ketika menjama' taqdim sholat yang kedua dilakukan di sholat yang pertama, ya. Itu yang kedua, niat akan menjama' sholat, niat akan menjama' kedua sholat tersebut. Adapun sholat jama' ta'khir, para ulama berbeda pendapat, walaupun jumhur mengatakan ala hasabi tartib, sama seperti jama' taqdim, itu harus sesuai dengan urutan. Artinya kalau dia menjama' ta'khir antara sholat maghrib dengan sholat isya, ya, dan sholat maghrib itu diakhirkan ke waktu sholat isya, di sini kalau pendapat jumhur dilakukan itu urutannya sholat maghrib dulu, kemudian isya. Ini pendapat jumhur. Ulama yang lain mengatakan bahwa ala hasabil waqt, ya, sesuai dengan waktu itu. Kalau dia diakhirkan menuju sholat yang kedua, artinya tadi sholat isya, ya, maka sholat isya dulu, kemudian setelahnya sholat maghrib, ya. Tetapi kalau jama' taqdim, ya, maka tadi ketentuannya harus sesuai tartib. Adapun jama' ta'khir, para ulama berselisih pendapat mana yang harus didahulukan, tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa
sesuai tartib sholat, susunan sholat itu pendapat dari jumhur ulama. Ya. Kemudian apabila terjadi Ustaz, ya misalkan jamak takhir maghrib dengan isya, kemudian ketika hendak sholat isya kita mendapati di masjidnya sedang berjamaah sholat isya gitu. Apakah kita ikut dulu yang sholat isya? Iya, boleh ikut dulu sholat isya. Berarti dia sesuai dengan waktu. Sesuai urutan waktu. Karena kalau sesuai dengan tartib semestinya sholatnya maghrib dulu. Sholat maghrib dulu. Tapi karena tidak mau melewatkan sholat berjamaah misalnya, maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang pertanyaan terakhir Ustaz mengenai menjamak. Apakah boleh menjamak sholat ketika hujan atau turun salju? Iya, tadi diantara seseorang yang diperbolehkan untuk menjamak sholat itu adalah orang yang safar. Yang kedua orang yang sakit. Orang yang sakit berarti tidak mesti safar, dia orang mukim, tapi dalam kondisi sakit, maka boleh baginya untuk menjamak sholat. Yang ketiga yaitu hajah aridah, karena kondisi keperluan kepentingan yang sulit untuk dihindari. Misalnya seperti antum ketika menikah, ya, antara sholat zuhur dengan sholat asar kemudian dijamak, jamak takdim atau jamak takhir karena hajah aridah, ya, yang sifatnya tidak bisa dihindari, ya, kebutuhan yang sangat, maka saat itu boleh untuk dijamak. Adapun safar, maka ketentuan syaratnya dia harus safar. Dan ketika dia sudah safar, boleh menjamak dan qashar, boleh juga hanya sekedar qashar. Sekarang yang keempat, diperbolehkan bagi orang yang mukim ataupun juga safar, yaitu tatkala dia menjamak salat itu karena kondisi cuaca hujan yang deras. Ya, para ulama yang menjadi masalah di sini adalah perselisihan yang sangat kuat, apalagi negara kita ada negara tropis. Hujannya 6 bulan. Apakah selama itu juga untuk dilakukan? Ya, dilakukan menjamak salat, ya. Para ulama mengatakan syaratnya adalah hujan yang menyebabkan pakaian itu basah. Tetapi tidak ada yang hujan kecuali pakaiannya basah. Syarat ini ringan sekali. Syarat yang kedua, kata para ulama kontemporer, bahwasanya yang diperbolehkan dalam kondisi hujan atau salju itu adalah yang menyebabkan kendaraan berhenti, warung-warung ditutup, ya. Ini adalah berarti hujannya sangat deras, saljunya sangat tebal, maka saat itu boleh melakukan jamak sholat antara zuhur dengan asar dengan maghrib. Walaupun sebagian dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa menjamak itu adalah dilakukan ketika di malam hari. Artinya salat maghrib dan isya. Adapun siang hari ini mudah bagi orang untuk melakukan. Bagaimana kalau sekarang ada payung, ada kendaraan? Itu bukan ilatnya, karena ilatnya adalah alasannya karena ada kondisi hujan, seperti itu. Ada satu tambahan pertanyaan, boleh Ustaz? Ya. Ini mengenai orang yang safar. Kan biasanya kalau safar itu masih di perjalanan. Ini misalkan orang ini belum sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian baru bisa sholat itu ketika di rumah dan waktu sudah lewat dari isya gitu. Itu kan sudah tidak safar lagi, sudah kondisinya udah sampai ke rumah, apa boleh? Berarti dia meniatkan jamak takhir. Ya. Kalau sudah sampai, tidak ada ketentuan untuk sholat qashar. Baginya hanya berlaku sholat jamak. Sholat jamak. Kalau sholat qashar karena sudah selesai safarnya, berarti dia apa jamak. Kecuali dia belum sampai kampung halamannya, belum sampai rumah. Kalau di Cipanas sehingga di Masjid At-Ta'awun itu masih dalam kondisi safar, boleh jamak qashar gitu. Jamak qashar seperti itu. Syukran Ustaz. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahirabbil alamin.